Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lazima al-istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu wa ba'd. Jemaah yang mulia, pada sore hari ini saya ingin mengajak kita untuk mendiskusikan satu topik dengan judul Rukun Taubat Nasuha. Insya Allah kita akan memasuki fase kedua dari Ramadan setelah kita menyelesaikan fase rahmat, dan kita merasakan betul betapa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luar biasa kepada kita, dan tentunya itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang iman menjadi kunci pertama untuk kemudian kita bisa membangun ketakwaan. Takwa tanpa iman itu impossible. Ya, ada orang mengatakan saya tidak terlalu harus menjadi muslim, saya bisa jadi orang baik. Ya, memang betul. Dia tidak jadi muslim, dia bisa jadi orang baik. Tapi kebaikan yang akan berbuah pahala surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa tidak kecuali dia harus jadi muslim. Dan muslim, saya selalu mengatakan bahwa seorang yang menyatakan dirinya muslim, minimal dia harus menjadi orang yang tidak bisa tidak harus melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Sebagai sebuah agama, Islam tidak direncanakan untuk kemudian hanya menjadi ajaran peribadatan dalam ibadah mahdoh saja. Ya, agama kita ini sebenarnya adalah agama yang sama sekali berbeda, bahkan tidak bisa disamakan dengan agama-agama lain. Karena nggak mungkin lah yang masih bisa pakai dengan yang sudah rusak disamakan. Ya, jadi agama kita ini adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Allah itu siapa? Pemilik langit dan bumi, pemilik dunia dan akhirat, pemilik surga dan neraka. Terserah orang mengatakan bahwa mereka beragama dengan agama yang juga Tuhan yang mengajarkan untuk bisa masuk dalam surga dan sebagainya. Ya silahkan. Tapi Allah sudah menegaskan bahwa cuma agama ini. Kedua, saya perlu mengingatkan kepada kita semua agar jangan mudah percaya dengan semua apa yang kita dengar dari luar sana. Ini adalah zaman di mana kita harus mendekati Islam ini dari sumber asalnya. Kalau bahasa Nabi, kita diingatkan untuk kemudian berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan disuruh sampai kalaupun digigit, jangan gigitnya itu dengan gigi depan kita, tapi dengan gigi geraham. Kenapa? Karena banyak sekali orang tidak terima kalau kita menjadi muslim dengan benar. Jadi kenapa Nabi suruh kita menggigit? Jawabannya sederhana, karena banyak orang yang tidak mau kita menjadi orang yang lurus. Banyak orang yang tidak mau perempuan-perempuan kita itu berbusana muslimah dengan benar. Nah, Indonesia sekarang, suka tidak suka, kita pun sudah mengakui bisa harus menerima fakta bahwa negeri kita ini banyak aliran-aliran tidak benar. Ada orang yang sholat tapi sholatnya patuh ayat, dan memang itu ajaran agamanya. Dan kemudian ada Syiah yang mulai terang-terangan, bahkan sinetron artinya sudah masuk ke semua lini. Salah satu sinetron di MNC TV itu terang-terangan mempropagandakan kawin kontrak. Saya kemarin melihat klipnya, saya bilang ini saya lihat dari artisnya, ini kafirnya, ini bukan Islam. Tapi dia pakai jilbab, dan dia pula yang mengeluarkan fatwa. Kawin kontrak itu boleh, tapi jangan dibisniskan. Nah, itu bahasanya. Maksudnya dibisniskan, perempuan itu jualan jadinya, Bu. Ya, ibu kontrakkan diri seminggu, bayarannya sekian. Nah, itu yang dimaksud dibisniskan. Kalau mau kontrak aja nggak apa-apa. Ya namanya kontrak itu nggak punya bayaran. Ya, nah, sudah mulai banyak menebak. Kemudian untuk menuju dari proses kita menjadi muslim menuju takwa, memang Islam adalah sebuah ajaran agama yang mengingatkan kepada kita ini bukan malaikat. Dan gak perlu mimpi jadi malaikat, itu selalu saya katakan. Kenapa? Karena malaikat memang diciptakan dengan karakter yang seperti itu, di mana dia tidak mungkin salah, karena dia tidak ada nafsunya. Dia sejak diciptakan taat, dan ketaatannya luar biasa. Sampai ada malaikat yang sejak diciptakan, misalnya dia disuruh masuk ke dalam neraka, dan dia tetap masuk neraka dia.
bukan ngapa-ngapain, karena dia yang jaga neraka. Dia yang kerja di neraka. Namanya satu malaikat Malik, dan ada anggota yang disebut dengan malaikat Zabaniyah. Mereka taat kepada Allah. Ada yang diciptakan sujud terus sampai datangnya kiamat. Ada yang diciptakan berdiri terus sampai datangnya kiamat. Kalau kita manusia, dan Allah tahu bahwa kita ini manusia, tentu ada peluang-peluang salah. Dan bukan cuma sekedar peluang, kita bisa terjebak pada kesalahan berulang kali. Itulah kenapa Allah itu menetapkan pada dirinya sifat pengampun. Dan dia tahu betul kita punya masalah di situ. Bahkan sampai di saat kita beribadah sekalipun, ya, beribadah, kita juga melakukan ibadah itu sering dengan ada penyakit di dalamnya. Apa bentuk penyakitnya? Misalnya riya, merasa hebat, merasa kita yang paling lurus, merasa kita yang paling benar. Itu penyakit itu. Sombong, menganggap orang lain salah, cuma awak yang benar. Apalagi ujub, bangga diri. Ya, bangga diri ini adalah satu sikap yang memang tidak diumumkan kepada orang banyak, tapi dia merasa pede karena dia merasa sudah hebat. Apakah karena hartanya, apakah karena jabatannya, apakah karena popularitasnya, atau mungkin karena ibadahnya. Ya, ada orang yang ujub begitu. Oh, alhamdulillah, kayak yang di kampung ini orang yang tiap malam tahajud cuma aku. Nah, itu ujub namanya. Ya, dia takjub dengan kemampuannya beribadah, padahal dia bisa bangun saja itu udah taufik dari Allah itu. Jadi nggak usah merasa hebat. Nah, cuma ini kadang-kadang karena nafsu kita ini payah dilatih. Nah, ini yang sering menjebak kita, menyerempet, berkolaborasi dengan setan dan semuanya. Makanya kita dianjurkan untuk kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya perlu menyampaikan bahwa penghuni neraka itu sedikit sekali yang masuk surga dan mereka tidak pernah berdosa selama hidupnya. Siapa yang sedikit itu? Para nabi, para rasul. Siapa yang sedikit itu? Anak-anak atau orang-orang yang ghairu mukallaf, orang-orang yang tidak dibebani hukum. Saat dari mereka lahir sampai mereka wafat, mereka tidak dibebani hukum, maka mereka, dan mayoritasnya adalah orang-orang yang pernah berdosa waktu hidup di dunia. Tapi tentu saja Allah sudah mengampuni mereka ketika mereka minta ampun kepada Allah. Ya. Pertanyaannya sekarang, boleh nggak saya minta ampun kepada Allah tapi sudah merencanakan untuk berdosa lagi? Nah, kalau yang begini ini disebut dengan mengolok-olok. Ada orang minta ampun kepada Allah kemudian berdosa lagi, minta ampun lagi, berdosa lagi, minta ampun lagi, berdosa lagi, minta ampun lagi, berdosa lagi. Allah tidak akan bosan mengampunkan dia sampai dia sendiri yang bosan minta ampun sama Allah. Nah, persoalannya kenapa? Kenapa ada orang yang minta ampun sama Allah dia terjebak dalam dosa lagi? Jawabannya sederhana. Dia hanya minta ampun tapi dia tidak bisa mencabut akar penyakitnya. Jadi banyak kita ini tahu kita salah tapi tidak tahu kenapa kita bisa terjebak pada kesalahan. Ada orang salah karena dia berkawan, ada orang salah karena dia sendiri, ada orang salah karena dia ngomong, ada orang salah karena dia diam, ada orang salah karena dia bekerja, ada orang salah karena dia tidak bekerja. Jadi semua itu peluang kesalahan, dia harus pelajari itu. Ada orang yang mudah berzina, harus dicek kenapa dia mudah berzina. Oh, karena aku berkawan sama si anu. Oh, karena aku sering SMS-an sama si anu. Oh, karena aku begini. Maka dia harus putuskan itu akarnya. Kalau tidak, dia akan terjebak terus. Jadi seorang pendosa yang bertobat, dia harus mempelajari dirinya. Kenapa dia berdosa? Ya, karena dua dosa ini modelnya. Ada dosa kita kepada Allah, ada dosa kita kepada makhluknya Allah. Sebenarnya yang paling repot mempertanggungjawabkan itu nanti kepada Allah. Kepada makhluknya Allah. Karena kalau kepada Allah, jika kita betul-betul tobat, maka Allah akan membantu kita dengan keampunannya. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi syarat atau rukun taubat an-nasuha? Pertama adalah an-nadam ala ma hasal. Kita menyesal atas apa yang sudah kita buat ini. Kalau pakai bahasa, kalau lah boleh, usia ini dipulangkan lagi sebelum peristiwa itu, maka alangkah senangnya hatiku. Tapi tak bisa. Hari ini tidak akan pernah berulang dalam sejarah dunia. Hari Jumat ini tidak akan datang lagi kapan. Dia akan dilipat, dia akan ditutup, dan nanti di yaumul akhir dia akan dibuka kembali. Masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan amal kita pada hari ini. Jadi semua hari kita akan bertanggung jawab. Nah, seorang yang berdosa kepada Allah, dia pertama sekali harus kelihatan menyesal.
Makanya ketika seorang mengucapkan istighfar atau menyatakan taubat, yang kelihatan sama dia itu nanti adalah perasaan sedih karena dia sudah terkotori, karena dia tidak bersih, lembar putih itu sudah ternoda. Dan ini perasaan menyesal. Yang namanya menyesal ini sampai-sampai ketika mungkin saja kita membunuh dengan tidak sengaja, na'udzubillahi min dzalik, dan kita amat sangat menyesalnya kenapa itu kulakukan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, bertekad tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa yang telah dilakukan. Jadi adalah azm al-mu'akkad. Ada sebuah tekad yang kuat di mana kita tidak akan mau kembali lagi ke situ. Kalau ke situ sebab kawan kita, maka kita tidak berkawan sama dia. Kalau ke situ kena sebab tempat, maka kita tidak akan pernah datang lagi ke tempat itu. Kenapa? Karena setan pasti sudah tahu titik kelemahan kita kalau kita ada di situ. Ya. Nah, jadi ada sebuah tekad yang harus kita bangun. Nah, bagaimana orang bisa berhenti dari dosanya kalau dia tidak mau berhenti? Seorang perokok tidak akan pernah berhenti merokok kalau dia tidak punya rencana, tidak ada tekad. Oke. Yang ketiga, bertekad kuat tadi pertama. Ketiga, mencabut akar dosa. Ini sudah saya ceritakan di awal. Apa akar? Karena hati-hati dosa itu meradang. Jadi kalau kita payah bangun malam, payah sholat sunnat, payah membaca Al-Quran, ini apa ini? Ini sudah berapa hari kita? 10, 9 hari. Ada yang sudah khatam Quran. Nah, kalau belum khatam tak masalah. Tapi kalau 1 bulan kita bisa khatam Quran, itu pasti ada dosa ya. Yang masih dirawatnya, yang masih dinikmatinya itu. Karena Syekh Shinqiti pernah mengatakan bahwa tidaklah kau terhalang untuk bisa melakukan salat malam, tidaklah kau terhalang untuk bisa menghatam Al-Quran, tidaklah terhalang kau untuk bisa datang ke masjid untuk melaksanakan salat, kecuali kau masih menikmati dosa. Nah, coba periksa dosa apa. Dosa itu bisa dengan berkhayal. Dosa itu bisa dengan kita sendirian, tidak ada persoalan. Atau kemudian terlalu banyak melakukan hal yang mubah, memang boleh. Tapi karena terlalu lama di situ menyebabkan kita terhalang untuk bisa. Pertama, sampai pada tingkat bisa menghalangi kita untuk beramal soleh. Ada yang bisa beramal soleh tapi tak bisa merasakan manisnya amal soleh itu. Kalau bisa merasakan manisnya amal soleh itu, nah ini sebagian kawan-kawan kita mungkin, jangankan azan, sebelum azan pun mereka sudah bergegas datang ke masjid. Apapun di luar sana, dia tidak peduli. Saya pernah jumpa seorang ustaz juga begitu. Lagi tengah diskusi, sama saya diskusi. Dan memang di luar, kami berada diskusi di depannya masjid. Begitu azan, begitu dia tidak peduli saya. Jadi bukan, udah yuk kita berangkat ke masjid sudah azan. Enggak begitu. Begitu azan, ini sedang enak-enaknya diskusi. Begitu azan dia langsung tegak. Dan seperti dia tidak melihat saya. Coba bayangkan itu. Kenapa? Jawabannya, saya tidak merasa tersinggung. Saya hanya mengatakan bahwa itu karena sebab dia sudah merasakan lezatnya untuk menghadiri majelis panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang-orang yang dia belum bisa sampai ke situ dan belum bisa merasakan itu, dia terbebani. Maka apa yang sering bisa membebani kita dari untuk bisa melakukan kebaikan di jalan Allah? Jawabannya sederhana, dosa. Kadang kita sudah pangkas batangnya, tapi akarnya belum dicabut, sehingga dia masih tumbuh lagi. Hati-hati dengan dosa yang seperti itu. Capek aku Ustaz, udah banyak kali, mungkin memang udah enggak suka lah Tuhan sama aku ya. Jangan. Bukan Allah tidak suka kepadamu, tapi kau tidak tahu bahwa ternyata dosamu masih meninggalkan akarnya. Ibarat penyakit, dia sudah dibersihkan, tapi bakterinya belum hilang semua. Mungkin kau tidak membersihkan dengan air tobat, kau hanya membersihkan sesaat dengan sekedar istighfar, tapi kemudian kau menganggap selesai setelah itu, maka dia bisa tumbuh lagi, dia bisa datang lagi. Dan hati-hati kalau akar dosa itu sudah bersemayam atau sudah masuk ke dalam hati kita, dan dia punya hubungan langsung dengan nafsu, itu paling payah melepasnya itu. Ya, baik. Kemudian jika dosa berkaitan dengan orang lain, maka jangan angkuh untuk minta maaf kalau dia itu menyakitkan orang lain. Memulangkan apa yang kita ambil darinya kalau itu dalam bentuk barang yang kita ambil dari orang lain. Jangan malu.
Karena nanti hati-hati ada hari di mana kita tidak bisa lagi membayar atau memulangkan yang kita punya itu, yang kita ambil itu, kecuali dengan cara memberikan pahala kita. Itu pun kalau ada pahala. Kalau tak ada, maka dosa dia yang dipindahkan ke awak. Sehingga jadilah kita na'udzubillah orang yang bangkrut di akhir zaman nanti. Kelima, memperbanyak istighfar. Nah, istighfar ini adalah satu amal yang sebenarnya banyak kali keuntungannya. Kata Nabi tadi, hadisnya sudah saya baca, siapa yang melazimkan istighfar ini, maka Allah akan memberikan di setiap persoalan hidupnya jalan keluar, kegalauannya rasa lapang, dan kemudian dia akan dikasih rezeki dari yang di luar persangkaannya. Rencana jual kue, ditargetkan berhasil atau beruntunglah kue itu nanti 100.000, tapi ternyata begitu buka laci 500.000. Ingat, oh rupanya tadi ada orang yang belanja dan dia memberi lebih. Ketika saya bilang, Pak ini duitnya sangat berlebih, dia bilang enggak, memang saya sengaja memberi lebih, ambil saja. Nah, itu boleh jadi bentuk bighairi la yahtasib. Itu cara yang Allah tidak duga-duga. Ya. Jadi bagaimana caranya? Lazimkan istighfar. Bagaimana cara melazimkan istighfar? Anytime. Jangan hanya habis salat. Kita jalan ke sana, jalan kemari. Kalau kita berjalan dengan istighfar, mata kita akan terjaga, telinga kita akan terjaga, langkah kaki kita dan akan terjaga. Karena Allah malah akan menjaga orang yang banyak minta ampun sama dia. Oke, yang keenam, ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Jangan sampai setan malah ngajari kita untuk berbangga, bilang, aku dulu orang jahat aku ya. Supaya kalian tahu, syukur sama Allah aku sekarang jadi orang baik. Kalimat itu benar, tapi kalau dia didasari oleh perasaan merasa hebat atau ujub, maka dia akhirnya berdosa yang baru. Jadi maksudnya, kita boleh mengumumkan kita pernah melakukan kejahatan di sini, tapi untuk mengajak orang lain meninggalkan kejahatan. Ya, jangan kita pula kemudian merasa hebat. Nah, lihat aku sudah berhasil. Tidak ada keberhasilan yang kita lakukan kecuali itu atas taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah misalnya kita yang mendengarkan pengajian ini. Ini urusan Allah, ini bukan urusan kita. Artinya apa? Bisa jadi kita tidak datang untuk mendengarkan pengajian, tapi kemudian Allah membukakan kemudahan untuk kita, dan akhirnya kita mengaji dan mendapat keuntungan dari pengajian ini. Maka bersyukurlah kepada Allah jika kita masih bisa melakukan kebaikan, dan tentu saja kita mohon ampun kalau kemudian kita masih terjebak melakukan kejahatan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf ini saya sampaikan secara ringkas saja. Jadi ada 6 rukun yang harus kita perhatikan di saat kita akan melakukan pertobatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita, dan mudah-mudahan Allah membersihkan kita dari semua dosa yang kita lakukan sadar, sengaja, atau tidak sadar atau tidak sengaja. Dan semoga Allah menjadikan kita penghuni surganya tanpa harus melalui nerakanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.